Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk persekutuan doa. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Datanglah ke Baitnya. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini kita akan kembali belajar tentang bagian dari Mazmur 73. Ini Mazmur Asaf. Satu seruan kepada Tuhan ketika pemazmur merasakan ketidakadilan, ketika pemazmur merasa aku perlu memiliki keadilan itu dan aku perlu pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini dimulai dengan satu hal yang indah di ayat yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebetulnya pemazmur sadar kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu bersama dengan orang yang bersih hatinya. Tapi satu hal yang menarik di ayat kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, pemazmur merasa seperti ini. Aku tahu, aku baik. Tapi saat ini aku diambang tergelincir. Tergelincir apa? Di sini satu hal yang cukup menyedihkan, tergelincir itu bukan ketika dalam kondisi berjalan enak, tapi kita bayangkan ketika kita naik gunung, perjalanan kita ketika kita salah menginjak, kita bisa jatuh atau pilihan selanjutnya adalah mati. Kita bisa luka atau mati. Diambang bahaya. Seolah-olah aku sekarang diambang bahaya apa? Aku bisa kehilangan imanku. Aku bisa tidak percaya lagi kepada Tuhan karena aku merasa, kenapa kok aku harus seperti ini? Kenapa aku harus mengalami yang seperti ini ketika aku mengikut Tuhan? Kenapa sih kok seolah-olah tidak adil? Kenapa seolah-olah orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, justru hidup mereka malah lebih enak? Kalau kita lihat di sini,
cukup ngeri gitu ya. Di sini seolah-olah pemazmur bilang, mana buktinya sangat enak kok. Malah dikatakan di situ gemuk-gemuk, mulai dikatakan mereka tidak mengalami kesusahan. Saudara, pertanyaannya, betul nggak sih kondisinya seperti itu? Saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita, seringkali mungkin kita berseru hal yang sama. Ketika kita mengalami ketidakadilan, kenapa Tuhan, bisnisku jujur tapi kenapa kok sepi? Aku jujur, kenapa kok aku sulit menjalani hidupku ini? Aku sudah berusaha mengikut Tuhan, aku taat kepada kehendak Tuhan. Mungkin untuk yang muda, kenapa aku masih belum punya pacar sampai sekarang? Kenapa masih aku harus bergumul dengan masalah keluargaku? Aku sudah mengalami banyak hal, aku aku bisa melihat hal yang besar, dan itu membuat akhirnya kita merasa bagaimana ini. Saudara, sebetulnya banyak hal yang bisa membuat kita hampir tergelincir atau kehilangan iman. Kadang kita bingung. Pemazmur juga bingung kok. Ayat 16, ketika aku bermaksud mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Pemazmur bingung karena itu dia bisa merasa seperti itu karena bingung. Bahkan ayat 21, ketika hatiku merasa pahit, pemazmur pun mengalami kemarahan, mengalami hal yang begitu berat di dalam hatinya. Saudara, pertanyaan yang tidak terjawab dan kemarahan membuat pemazmur ada di dalam satu titik. Aku mau tetap setia atau aku harus meninggalkan Tuhan? Kalau hari ini saudara dalam keadaan yang sama, saudara merasa aku di dalam titik, apakah aku mau betul-betul mengikut Tuhan terus, atau sekarang aku mau meninggalkan imanku karena hidupku tidak seperti yang aku harapkan. Saudara, sebelum ini yang kita pikirkan, saya mau katakan ini mungkin kita alami sekarang. Pemazmur juga alami. Bahkan pemazmur merasa hidupku tuh kok begitu sia-sia. Hari ini saya mengajak kita mengevaluasi hidup kita. Sebelum kita betul-betul jatuh, mari kita mengevaluasi hidup kita. Pemazmur mulai memikirkan tentang dirinya. Sebetulnya aku tuh seperti apa sih? Aku tuh bagaimana? Saudara, kalau lihat ayat 15 dan bagian yang bawahnya, dari Mazmur 73, aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Pemazmur mulai peduli dengan orang lain. Lalu di bagian bawahnya 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi dia juga mulai, aku mau mencari Tuhan. Saudara, kalau lihat di sini sebetulnya apa sih yang membuat pemazmur berat? Ayat ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia aku tetap bersih. Lalu ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Saudara, ketika merasa sia-sia karena berbuat baik, ketika dia cemburu, sebetulnya kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena fokusnya kepada diri. Fokusnya ternyata hanya kepada diri sendiri. Sekarang saudara bayangkan fokus diri itu mungkin gini. Kalau ini gambarannya orang fasik, orang jahat kok lebih enak sih. Saudara, kadang orang baik lebih enak aja kita nggak terima kan. Kenapa sih Tuhan kok dia dapat itu? Aku loh sama dia sama-sama melayani, tapi kok doanya Tuhan jawab, kok doaku belum dijawab. Bukankah itu fokus kepada diri, saudara? Bahkan lihat saudara seiman kita, lihat orang terdekat kita dapat hal yang baik, kita aja belum bisa bersuka cita. Saudara, karena kita fokus kepada diri dan kita menjadi egois. Karena itu, saudara, hari ini saya ingin kita mulai memikirkan hal ini, saudara. Kalau kita merasa, Tuhan kenapa hidupku berat? Boleh kita berseru, Tuhan, aku tahu hidupku berat, tolong aku Tuhan. Tapi biarlah di dalam doa yang sama. Siapa yang jadi fokus kita? Tuhan, aku tahu hidupku berat. Tapi ini yang aku harus jalani. Aku tidak mau marah, aku tidak mau iri kepada orang lain. Bahkan aku mau tetap berbuat baik, mau tetap mendoakan orang lain. Saudara, hari ini saya pakai kaos ini bukan kebetulan. Saya tulis di kaos ini tulisannya Love God, Love People gitu ya. Satu kaos yang dibuat untuk mencari dana untuk korban bencana alam dan ingin menekankan ketika kita sudah dikasihi Tuhan, ketika kita sudah ditebus lewat pengorbanan Kristus, mari kita semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Saudara, ketika kita belajar mengasihi Tuhan, ketika kita belajar mengasihi sesama, kita akan melihat hidup ini berbeda, saudara. Ketika kita melihat, mulai memikirkan orang lain, kita bisa terbuka mata kita bukan cuma melihat diri kita, tapi kita bisa bersuka cita melihat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan lebih bersyukur lagi kalau kita dipakai di dalam
mereka menjadi lebih baik. Ketika kita bisa fokus kepada Tuhan, kita bisa melihat gambaran tentang hidup yang lebih utuh. Kita bisa melihat hidup di dalam rancangan Tuhan itu begitu indah. Ketika aku harus menderita, aku tahu ini proses Tuhan mendewasakanku. Saudara, sebetulnya apakah Tuhan itu betul-betul diam sih, saudara? Ternyata enggak kok, saudara. Kalau saudara lihat bagian firman Tuhan ini yang bagian bawah, ternyata orang fasik juga mendapatkan hukumannya, saudara. Bukan sekedar diam dan seolah-olah Tuhan tidak peduli dan membiarkan kita. Saudara, kita merasa Tuhan diam. Enggak. Kalau kita lihat di sini, kau jatuhkan mereka sehingga hancur ayat 18. Ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Kalau kita lihat, mereka pun akan mengalami kehancuran. Mereka pun akan mengalami itu. Bahkan ayat 17 paling ngeri. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Pemazmur tahu ketika dia di dalam Tuhan ada pengharapan. Kita tahu di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Dan orang yang tidak di dalam Tuhan, yang kadang kita iri itu, dia akan menghadapi penghukuman kekal. Dia tidak akan ada di dalam hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Kenapa kok kita harus iri kepada mereka? Dan bahkan mengikuti cara hidup mereka. Saudara, satu cara yang harus kita lakukan yang paling mendasar. Sebelum kita bisa menjalani hidup kita dengan baik, sebelum kita bisa mengasihi sesama, ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Saudara masuk ke tempat kudus Allah, menjadikan Tuhan sebagai bagian paling utama, berelasi dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan, tempat kudus Allah. Mungkin kita bilang, aku sudah berdoa kok. Tapi saudara, kalau doa kita isinya cuma kemarahan, fokus kepada diri sendiri, bukan itu yang Tuhan mau. Tapi fokus kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu saat ini aku mengalami banyak kebingungan dalam hidupku. Tolong aku Tuhan. Aku yakin kau bersamaku. Aku yakin kau selalu menuntunku. Aku yakin kau tidak akan meninggalkan aku. Karena itu aku mau terus berjalan bersama dengan engkau. Karena itu saudara, mari kita masuk ke tempat kudus Tuhan. Supaya kita bisa melihat hidup ini dengan berbeda. Supaya kita bukan fokus kepada diri kita, tapi bisa fokus melihat rencana Tuhan, gambaran besar yang Tuhan sudah rancangkan. Supaya kita bisa selalu sadar kalau Tuhan itu ada. Dia yang sudah menebus kita, dia akan terus menolong dan menyertai kita. Bahkan di sini dikatakan dia memegang tangan kananku. Pemazmur tetap dekat dengan Tuhan karena dia tahu Tuhan pun memegang tangannya. Pemazmur merasa aman karena bersama dengan Tuhan. Bahkan dengan nasihatmu kau menuntun aku dan kau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, di sini pun berbicara tentang surga. Kalau kita sudah dapat bagian yang terbaik, semoga kita mau betul-betul fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan akan membuat hidup kita berbeda. Kita boleh lelah, kita boleh bingung. Tapi kita tidak tinggal di dalam kebingungan kita dan bersungut-sungut. Bahkan kita tidak marah melihat keadaan orang-orang di sekitar kita. Kenapa harus marah melihat orang fasik yang sepertinya lebih baik? Kita tahu kita punya hidup yang berharga. Semoga ini yang terus kita ingat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami, hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, seringkali kami tidak fokus kepada Tuhan, sehingga kami hanya fokus kepada diri kami hanya memikirkan kesenangan kami hanya memikirkan apa yang baik bagi kami. Kami juga lupa untuk melihat orang lain. Seringkali karena fokus kepada diri, kami akhirnya menjadi begitu egois. Bahkan kami iri hati, kami memusuhi orang-orang. Kami tidak suka kalau orang lain bisa mendapatkan keberhasilan. Bahkan kami menghalalkan segala cara supaya kami juga bisa mengalahkan mereka. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami tahu sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan. Kami mau belajar mengasihi sesama kami. Kami mau hidup kami sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai manusia kami terbatas, kami bisa mengalami kebingungan, kami mengalami ketakutan, kami mengalami hal yang sulit dalam hidup kami. Tapi kami tahu justru kami memerlukan Tuhan. Dan ketika kami datang, kami mau dekat dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menuntun setiap kami. Terima kasih Bapak.
Saya mengajak kita berdoa secara khusus untuk bangsa ini. Kita mau terus berdoa untuk bangsa ini, untuk COVID yang masih ada sampai sekarang. Tapi biar saat ini kita melihat, kita berdoa dengan hati yang aku mengasihi bangsa ini, aku mengasihi sesamaku, dan aku mau melihat rencana Tuhan yang terjadi di bangsa ini. Apapun yang menjadi isi hati kita, karena kita mengasihi bangsa ini. Mari kita doakan, mari kita berdoa. Saya mengajak kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, siapapun mereka. Mungkin orang-orang yang selama ini mungkin kadang kita tidak suka. Justru hari ini karena aku sudah dikasih Tuhan. Aku mau bukan hanya fokus kepada diriku, tapi aku juga mendoakan mereka. Atau mungkin kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan dukungan doa kita. Yang kadang kita cuek dan kita tidak peduli. Hari ini kita mau belajar. Love God, love people. Aku mau mendoakan sesamaku. Siapapun yang kita ingat untuk kita doakan, mari kita doakan mereka. Bapa di surga, saat ini kami terus berdoa untuk gereja Tuhan. Supaya setiap anak-anak Tuhan di tengah keadaan yang tidak mudah ini, kami terus berfokus kepada Tuhan. Kami terus mencari Tuhan. Ketika kami harus beribadah online, beberapa gereja sudah onsite, tapi di tengah segala keterbatasan, biar kami tetap bisa beribadah dengan baik, memuji, meninggikan Tuhan melalui setiap kegiatan gereja yang lain, persekutuan, KTB, atau kelompok-kelompok yang lain. Itu juga membuat kami semakin dekat dan menjadikan Kau sebagai bagian yang utama dalam hidup kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat, kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Ada yang bergumul dengan masalah pekerjaan mereka, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan yang mau tolong, yang saat ini akan menghadapi ujian atau bergumul dengan studi mereka, Tuhan juga berikan hikmat. Biarlah setiap keluarga kami, Tuhan terus berkati, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang buruk, dan Tuhan terus menolong setiap kami, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai yang lansia. Tuhan berkati kami semua supaya kami terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami terus kerinduan untuk mengikuti persekutuan doa, karena ini menjadi satu sarana untuk kami dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.